Dalam urusan pengadaan senjata, Indonesia masih mengandalkan pasokan dari negara lain untuk major weapon systems, seperti kapal kombatan, pesawat tempur, rudal, dan radar. Walaupun secara politik Indonesia menyatakan tidak ingin tergantung pada pasokan senjata dari satu negara atau satu blok saja, realitanya tidak demikian. Pada masa Orde Lama, Jakarta mengandalkan senjata dari blok timur karena kebijakan pemerintah saat itu yang ke kiri. Sedangkan di masa Orde Baru, Indonesia menjadikan Barat sebagai sumber impor senjata karena kebijakan Orde Baru yang anti-komunis. Baru pasca Perang Dingin dan pasca Reformasi, Indonesia mengoperasikan alutsista dari negara-negara yang kepentingannya saling berhadapan di dunia internasional. Selain mengoperasikan F-16A, B, C, D buatan Amerika Serikat, Indonesia juga tercatat sebagai operator Sukhoi, Su-27 dan Su-30 asal Rusia. Keputusan memilih senjata dari Amerika Serikat dan Rusia secara simultan didorong oleh pertimbangan politik dan tidak mempertimbangkan aspek logistik. Singkatnya, Indonesia tidak ingin ketergantungan pada satu negara yang dapat meningkatkan risiko embargo senjata seperti pengalaman di masa silam. Pasca invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022, Indonesia tidak punya pilihan banyak dalam mendiversifikasi sumber persenjataannya. Cina tidak pernah menjadi pertimbangan untuk menjadi alternatif pemasok senjata ke Indonesia karena Jakarta memasukkan unsur sengketa Laut Cina Selatan sebagai salah satu poin negatif untuk mengimpor major defense system dari Beijing. Praktis pilihan yang tersedia bagi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pertahanannya kini hanya dari blok barat atau lebih tepat lagi dari negara-negara NATO. Apakah ada opsi pemasok alutsista yang dapat diandalkan dari negara-negara NATO selain Amerika Serikat? Apabila diteliti lebih jauh, dalam hal kebijakan luar negeri, negara-negara NATO bukanlah suatu blok yang homogen. Secara prinsip, anggota Pakta Pertahanan yang didirikan pada 4 April 1949 tersebut memiliki nilai-nilai yang sama seperti demokrasi dan kebebasan. Namun implementasinya tergantung kebijakan masing-masing negara. Salah satu negara anggota NATO yang sejak era Perang Dingin berani berbeda dengan Amerika Serikat adalah Prancis. Bila pada 1966, Presiden Charles de Gaulle mengumumkan bahwa Prancis mengundurkan diri dari NATO Integrated Military Structure, maka pada 2003, Presiden Jacques Chirac menentang invasi Amerika Serikat terhadap Irak. Dalam kebijakan luar negeri, Paris memiliki doktrin yang disebut L'Autonomie Stratégique atau Strategic Autonomy, di mana meskipun menjadi anggota NATO dan Uni Eropa, Prancis menentukan sendiri kebijakan pertahanannya termasuk dalam ekspor senjata. Indonesia dewasa ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan Prancis, termasuk rencana pengadaan senjata oleh Kementerian Pertahanan untuk memodernisasi Tentara Nasional Indonesia. Pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation dan kapal selam diesel elektrik kelas Scorpion produksi Naval Group menjadi senjata yang digadang-gadang akan memperkuat postur pertahanan Indonesia pada awal 2030. Hubungan yang sangat erat di bidang perdagangan pertahanan tersebut tidak lepas dari sosok Prabowo Subianto yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menduduki jabatan Menteri Pertahanan sejak 23 Oktober 2019. Pada 28 Juni 2021, Indonesia dan Prancis menandatangani Defense Cooperation Agreement (DCA) yang menjadi payung hukum untuk kerjasama pertahanan yang lebih erat. Di antara realisasi dari DCA, penandatanganan kontrak pembelian 6 pesawat tempur Rafale dengan opsi 36 pesawat, Memorandum of Understanding on Submarine Research and Development antara PT PAL Indonesia dan Naval Group hingga produksi amunisi antara PT Pindad dan Nexter. Semua kegiatan penandatanganan tersebut dilaksanakan pada 10 Februari 2022 saat kunjungan resmi Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly ke Jakarta. Kementerian Pertahanan menjelaskan bahwa pemerintah memilih alutsista buatan Prancis salah satunya karena faktor politik internasional, karena selama ini hubungan bilateral Jakarta-Paris relatif stabil. Selain itu, Prancis memiliki kebijakan luar negeri yang lebih independen dibandingkan negara Eropa lainnya. Kini yang menjadi pertanyaan adalah apakah Prancis merupakan mitra yang tepat bagi Indonesia untuk menjaga diversifikasi alutsista?
Berdasarkan data Stockholm International Peace Research Institute, sejak 2017 hingga 2021, Prancis merupakan eksportir senjata terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Rusia. Selain itu, dalam satu dekade terakhir, ekspor senjata Prancis meningkat hingga 59%. Data-data ini menunjukkan bahwa negara-negara di dunia mengakui kualitas produk-produk alutsista Prancis. Prancis juga tidak pelit dalam urusan Transfer of Technology (TOT), termasuk untuk platform strategis seperti kapal selam di mana Prancis membantu India dan Brasil untuk membangun serta melakukan maintenance, repair, dan overhaul MRO armada Scorpenia di dalam negeri. Indonesia sendiri sudah menggunakan alutsista buatan Prancis setidaknya sejak 1960 dan hingga sekarang menjadi langganan untuk beberapa jenis persenjataan seperti rudal permukaan ke permukaan Exocet, rudal permukaan ke udara Mistral, dan self-propelled howitzer Caesar kaliber 155 mm. Menyangkut ekspor senjata, Prancis memiliki aturan ekspor yang lebih longgar dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Negara itu tidak mengikuti langkah Jerman yang sejak tahun 2018 menerapkan embargo senjata kepada Arab Saudi. Begitu pula dalam kasus Mesir, di mana Paris terus menyuplai senjata meskipun hampir setengah negara-negara anggota Uni Eropa menyuarakan embargo senjata terhadap Kairo. Prancis juga berani memprotes kebijakan International Traffic in Arms Regulation (ITAR) yang diterbitkan oleh Amerika Serikat saat Washington memblokade kesepakatan ekspor rudal Scalp buatan MBDA ke Mesir karena rudal tersebut menggunakan komponen buatan Amerika Serikat. Sebagai respon, Paris menekankan bahwa kedepannya industri pertahanan Prancis akan mengurangi penggunaan komponen dari Amerika Serikat agar Prancis tidak lagi didikte dalam urusan ekspor senjata. Dengan realitas geopolitik masa kini, Prancis niscaya dapat menjadi mitra yang tepat bagi Indonesia agar tidak hanya bergantung pada satu negara tertentu saja. Terlebih dengan semakin kecilnya kemungkinan pembelian major weapon system dari Rusia dan Cina. Meskipun anggota NATO dan Uni Eropa, rekam jejak ekspor senjata global Prancis memperlihatkan dengan jelas bahwa Paris tidak segan untuk mengambil kebijakan yang berbeda dengan sekutu-sekutunya sepanjang menyangkut kepentingan nasionalnya. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa Prancis merupakan blok tersendiri dalam bisnis alutsista global saat ini.